Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uto Hamdani. Saya di sini mau buat video, membuat pembahasan masalah dunia power steering kaki-kaki, dunia otomotif. Gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya dari chapter Bekasi, dan salam hormat saya kepada Ketua Umum kita Om Rudi dan Ketua chapter saya Om Irfan. Ya, salam kenal. Nah, dalam video kali ini nanti kita akan melakukan pembahasan perawatan perbaikan kaki-kaki dan power steering khususnya buat mobil Avanza Xenia gitu. Biar nanti di situ kita punya gambaran, nggak terbayang-bayang rasa takut, oh ininya gitu. Nanti kita bahas satu persatu masalah kaki-kaki dan power steering, dari sistem rem, sistem shockbreaker, terus ada link stabil, power steering, rack steer, itu nanti akan kita bahas di video ini. Oke, pokoknya terus selalu kompak, Avanza Xenia Indonesia. Mari kita lihat video kali ini. Oke, cukup. Kali ini kita pembahasan buat seputar kaki-kaki. Ini kampas rem. Kita mau bersihin kampas rem dulu. Jadi itu penting buat bersihin kampas rem, soalnya kalau udah banyak debu yang numpuk nanti jadinya piringannya kemakan, disnya kemakan. Seperti ini, udah kemakan nih disnya nih. Itu gara-gara kampas remnya kotor, jadi serbuknya nggak kebuang, nggak rata kan kemakannya. Selain dari kampas yang jelek itu bisa, kampas yang bukan ori itu bisa ngerusak dis. Cuma kalau kita udah pakai kampas ori, nggak pernah kita bersihin, yaitu lama-lama nanti bisa ngerusak si di sini piringan. Oke, kita buka dulu ya kampasnya kayak apa, dicek. Ini soalnya udah lama nggak dibersihin juga. Oke, ini khususnya buat ini Xenia 2011, sama aja sih, Xenia Avanza sama aja. Kuncinya cukup simpel, cuma pakai dua alat ya, pas ring 14. Buat mereknya saya tutupin, tapi Tekiro kok ini Jepang ya. Sama buat getoknya, buat penggetok apa aja yang penting bisa buat getok. Kita putar berlawanan arah jarum jam ya, ke kiri. Jepang semua sama, bukannya ke kiri. Lihat seperti apa kampasnya. Sebenarnya cukup mudah dikerjakan di rumah sendiri juga bisa, nggak perlu ke bengkel. Cuma kalau pengen santai ya ke bengkel, tapi ada kena cas biaya gitu. Ini dari pistonnya, karena udah lama nggak dibuka tuh agak karat, cuma nggak masalah yang karat bagian luar, dan karetnya masih utuh. Kita cek nih, karet pelindung debunya masih utuh ya, pastikan aman, soalnya dia kalau kena sobek, kena air, karat, piston bisa macet. Oke, kita lihat dari kampasnya sini mas. Kampasnya seperti yang saya bilang, jadi debunya itu udah nempel tuh di sela-sela ini. Itu yang bikin gesekannya itu nggak rata, jadi keriting. Harusnya dia di ini buat celah got ini buat larinya si debu bekas sisa serbuk kampas remnya. Cuma dia nggak dibersihin, lama-lama yang kemakan disnya, piringannya. Ini sebenarnya kampasnya masih ya lumayan tebel. Nah, ini masih bisa kita sikat dulu ya, kita bersihin aja. Nih, yang poin yang penting tuh di sini. Jadi debu itu nggak bisa lari keluar, dia malah justru merusak disnya karena nggak dibersihin. Ini kita bersihkan dulu. Simple, cukup pakai sikat kawat aja bisa.
kampas rem selesai, kita bersihkan, pemasangan lagi ya. Buat pemasangan usahakan dikasih grease buat dari sini biar lebih awet, jadi meminimalis gesekan, kampasnya biar balik. Kalau cukup masukinnya dari bawah, langsung tekan. Pastikan bautnya terpasang dan kencang ya, kencangkan kembali. Buat ngunci kita harus ketok aja. Oke, pembahasan selanjutnya kita mau bahas masalah shoebacker ya dan kaki-kaki yang lain. Ini shoebacker, kita lihat secara visual aja, kalau dia nggak ada basah itu berarti nggak bocor. Tapi kerusakan shoebacker bukan cuma bocor, walaupun dia nggak bocor, kalau dia emang udah keras, teksturnya udah keras, bantingannya udah keras, itu berarti dia ya udah mati shoebackernya gitu loh. Jadi ya harus diganti, soalnya efeknya kalau shoebacker keras, terlalu keras itu udah mati. Yang kerja keras itu jadi busing-busing aja, seperti busing arem ini nih ya. Kalau shoebacker udah nggak nahan, yang kerja keras banget jadi busing arem. Ada dua itu jadi cepat rusak, dia kan main ngayun. Pas dia shoebacker main, dia ngayun naik turun. Ini juga udah agak getas ini, tapi ini belum kategori rusak ya, soalnya kalau rusak emang udah putus dari celahnya sini, putus itu baru rusak. Cukup simple sih sebenarnya kalau Avanza Xenia mah, nggak rumit gitu, sama ball joint. Dan ini masukan ya, ini kalau buat busing arem itu nggak harus kita ganti satu set, satu esi gitu, satu pahanya ini nggak usah. Kalau emang kita yang rusak dari busingnya ini aja, itu bisa kita ganti hanya busingnya aja, jadi nggak perlu ngeset ya. Busing, ball joint pun bisa, ini ada ball joint. Kalaupun dia udah rusak ball jointnya, itu bisa kita ganti ball jointnya aja gitu. Jadi ya paketnya lebih hemat gitu. Kecuali kalau emang bekas crash gitu, busing aremnya pecah, ball jointnya rusak, sayapnya bengkok ya, itu mau nggak mau udah ganti aja sih gitu. Tapi balik lagi ke ownernya sih, kalau ownernya pengennya yang bagus, kualitasnya ini yang pokoknya yang baru semua gitu. Tapi tak saranin kalau beli busing arem, maaf sayap arem ini yang satu set, itu mending yang original, jangan yang merek KW. Soalnya kalau yang KW itu platnya ini tipis, platnya itu ini lebih tipis, jadi rawan bengkok malah. Kalau kita yang barunya, yang originalnya bawaan mobil itu tebel, kalau yang baru KW tipis. Jadi tak saranin daripada beli baru cuma KW, itu mending ganti busingnya aja, yang original diganti busingnya aja, dan itu lebih bagus, lebih efisien, lebih murah juga gitu. Selain itu nggak, kemungkinan bengkok itu jarang. Kalau yang KW itu nggak usah kena benturan keras ya, cuma ngajar jalan lubang aja udah bengkok kadang gitu. Makanya kalau bisa utamain yang originalnya aja gitu.
Kalau kita nggak ya dalam arti kita nggak kuat nih beli yang original AC satu set, ya kita repair aja, ganti bushingnya aja cukup kok bisa. Kalau emang pecah dari bushingnya ini atau bushing yang tengah atau juga ball joint gitu. Dan ini lanjut ke link stabilizer. Link stabilizer ini ya, ini bagian link stabilizer, jadi dia buat stabilan mobil yang terhubung di antara shockbreaker kanan dan kiri. Itu dihubungin sama ini karet link barnya, link bar namanya. Nah itu kadang ada orang bunyi klutuk, ternyata pas di jalan miring biasanya keluhannya ini. Kalau link stabil yang rusak itu ke jalan miring sebelah itu tektok, itu bisa kita cek dulu link stabilnya. Seperti ini digoyang-goyang, kalau dia udah maju mundur berarti dia udah rusak, tapi kalau belum rusak gitu. Yang sering cuma dari karet ini, karet stabilizer yang karet barnya ini itu sering keras. Kalau dia udah ada celah rongga di sini mending ganti aja, itu berisik bikin bunyi gitu. Situ aja. Mungkin kalau ini kan masih posisinya ini bukan standar ya, ini bukan shockbreaker, pernya bukan standar. Kalau shockbreakernya original, cuma pernya bukan punya dia. Soalnya ini dibikin ya ceper harian lah, bisa dibilang semi ceper gitu. Kita bikin 3 jari saya, sekitar 3-4 sentian lah gitu. Tapi pernya lumayan enak sih, lumayan empuk nih. Terus kalau buat yang lain tadi rem udah dibahas, shockbreaker udah, link stabil, bushing arm udah. Kita berlanjut ke rack steer, power steeringnya ya. Soalnya kita di sini kan di bidang power steering dan kaki-kaki, jadi yang bisa kita bahas cuma 2 itu aja, kaki-kaki dan power steering. Nah, tadi kaki-kaki kayaknya di bagian depan tuh sudah semua. Buat kerusakannya kayak apa udah. Ini kita beralih ke power steeringnya. Nah kebetulan mobil ini tuh power steeringnya yang masih pakai hidrolik, karena ini 2011 ke bawah itu masih pakai hidrolik. Beda ya sama yang 2012 ke atas itu udah EPS, electric power steering. Nah poin penting yang harus dicek dalam power steering itu sederhana sebenarnya. Kalau yang masih minyak seperti ini ya semuanya, mau yang minyak mau yang elektrik, itu sebenarnya semuanya dari sini. Ini poin yang penting, karena kita kadang nyepelein cuma karet aja gitu. Kalau ini karet ini sobek, karet sobek itu bisa masuk air. Nah hasilnya apa? As yang ada di dalamnya itu korosi. Nah jadi ya benar-benar harus dijaga. Karet ini harganya nggak mahal Pak, kisaran di bawah 50 ribuan, 30.000 tergantung kualitasnya gitu. Tapi mending kalau tak saranin mending pakai yang bagus, soalnya dia adanya di bawah di kolong. Nggak mungkin dong kita tiap hari ini ngecek, kan nggak mungkin. Kalau kita pakai part yang bagus, otomatis kita udah ada gambaran, oh belum rusak kan, itu masih yang pakai yang bagus lah gitu kan. Selain itu kadang kalau masalah lain dari tikus, kadang tikus itu suka gigitin ini Om. Nah, gigitin karet, otomatis walaupun karetnya masih bagus, cuma di sini udah beripis dimakan tikus, itu masuk air. Nah itu yang bikin fatal, bikin power steering rusak di situ. Nah kalau di bawah genangan air itu kita pelan-pelan saja Om, takutnya karetnya udah pada mulai lepas gitu. Buat tirot, long tirot sih kalau buat Xenia Avanza sama aja, mau tahun 2010, 11, 2012 ke atas sama aja. Buat tirotnya sama. Oke. Dan ini saya ada 2 contoh buat power steering yang elektrik dan hidrolik. Ini buat contoh ya, ini sama Avanza, Xenia sama saja. Nah ini jadi power steering. Yang di atas ini nih yang masih pakai hidrolik, ini buat Avanza Xenia 2011 ke bawah sampai 2004 ya, itu masih sama. Dan yang di sebelah sini ini buat 2012 ke atas, jadi yang udah veloz ke atas sampai 2021 sekarang ya. Sekarang sudah nggak ada yang pakai minyak, makanya udah pakai elektrik. Nah, ini ada kelebihan kekurangan masing-masing dari 2 jenis ini sebenarnya.
Cuma tetap kunci utamanya dari karet boot si pelindung rak setir ini, si pelindung astir. Ini kebetulan dari salah satu member kita juga kemarin ya, ini habis kena air banjir terus. Ya gara-gara dimakan tikus karetnya tuh. Oke. Berawal dari karet boot sobek yang harganya nggak seberapa, cuma bisa merusakin yang harganya jutaan. Nah itulah makanya dimana kita pentingnya harus selalu kontrol itu karet boot setir. Itu kontrol utamanya di sini sih. Kalau di sini aman, insya Allah rusaknya juga karena usia aja gitu. Terus nggak perlu juga kalau kita rusak power steeringnya, mau yang hidrolik mau yang elektrik, itu bisa kita overhaul kok gitu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kita bisa ganti isi dalemannya, nggak perlu ganti satu set, satu gelundung. Kecuali udah kondisi parah seperti ini Om. Kalau kondisi asnya udah karat kayak gini nih, ya percuma kita ganti dalamannya aja. Gitu. Itu ya disaranin ganti satu gelundung. Makanya penting sekali buat karet boot setirnya itu. Kalau buat yang minyak itu buat kerusakannya paling bocor, olinya sering nambah, dan itu juga masih bisa kita overhaul ya, kita ganti seal-sealnya aja, dalamannya masih bisa. Ini cukup simpel sih. Nah mungkin itu sedikit ulasan dari saya ya, pembahasan kaki-kaki power steering kali ini. Cukup detail, mudah-mudahan berguna buat kita semuanya gitu loh kan ya. Kalau emang ada masalah kendala kaki-kaki power steering yang mau ditanyakan, silahkan kontak WA saya aja, ada di Capter Bekasi. Kalau enggak di kontak WA nya Avanza Xenia yang kedua ya, grup kedua. Grup satunya sudah penuh, soalnya saya masuknya ada di grup kedua. Di situ nanti ada nomor saya, di situ ada, tertera Ayah Kenzi. Kalau enggak, datang aja ke bengkel saya Raja Power Steering yang terletak di Duren Sawit, Jakarta Timur gitu. Tulis saja Raja Power Steering, insyaallah muncul di Google Maps sampean. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.